Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta dan amal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa di alam kekekalan nanti, manusia yang mempunyai harta banyak akan mengalami proses yang sangat panjang dan meletihkan. Tetapi bagi manusia yang mempunyai harta sedikit, dia akan mengalami proses yang sangat cepat. Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan bahwa di alam kekekalan nanti yang diproses itu adalah amal manusia. Barang siapa yang amal baiknya lebih besar dari amal buruknya, maka dia mengalami kebahagiaan. Dan barang siapa yang amal buruknya lebih berat dari amal baiknya, maka dia akan mengalami kesengsaraan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama menitik tekankan kepada harta. Pendapat kedua menitik tekankan kepada amal. Mari kita renungkan pendapat-pendapat tersebut. Pendapat yang mengatakan bahwa harta akan menjadi sebab proses di alam kekekalan lama dan meletihkan bila dipahami oleh manusia, akan berdampak bahwa manusia itu akan enggan mencari harta. Artinya dia akan menjadi pemalas di dalam kehidupan, dan itu sudah bisa diterka akan merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya, dan secara akumulasi akan membebani masyarakatnya. Pendapat yang mengatakan bahwa di alam kekekalan yang akan diproses adalah amal, nampak di dalam realitas. Sebab di dalam keseharian kehidupan manusia, tidak semua amal manusia itu menghasilkan harta benda. Amal manusia bisa berwujud ilmu atau pendapat. Sehingga masalahnya tinggal apakah ilmu atau pendapat itu menyejahterakan manusia, sehingga itulah yang disebut amal baik. Dan apabila ilmu atau pendapat itu menyengsarakan manusia, maka itulah yang disebut dengan amal buruk. Amal manusia juga bisa berwujud perilaku. Perilaku manusia di dalam kehidupan keseharian, apakah dia bisa membuat kebaikan bagi kehidupan sesama? Dan itulah yang disebut amal baik. Apakah perilaku manusia itu menimbulkan keburukan bagi sesama? Dan itulah yang disebut amal buruk. Amal manusia juga bisa berwujud sikap. Sikap aktif atau sikap diam, pasif. Misalnya, ada bencana alam, ada kebakaran, ada sesama manusia yang perlu ditolong. Bila menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, ada manusia yang bersikap aktif
sehingga menghasilkan positif. Akibatnya manusia yang ada di dalam kondisi-kondisi tadi tertolong. Itulah yang disebut amal baik. Sebaliknya, apabila menghadapi kondisi bencana alam, kebakaran, atau ada sesama manusia yang perlu ditolong, ada manusia yang bersikap pasif, tidak melakukan apa-apa, tetapi dampaknya menyebabkan sesama yang ada di dalam kondisi-kondisi tersebut mengalami kesusahan, maka itu disebut amal buruk. Perenungannya adalah amal baik bisa berbentuk ilmu, bisa berbentuk pendapat, bisa berbentuk perilaku, bisa berbentuk sikap, dan semua itu juga bisa menghasilkan harta. Sebaliknya, amal buruk manusia juga bisa berbentuk ilmu, berbentuk pendapat, berbentuk perilaku, berbentuk sikap, dan itu semua juga bisa menghasilkan aset atau harta. Oleh karena itu, amal adalah titik tekan kehidupan manusia, bukan harta. Karena harta tidak satu-satunya hasil dari amal manusia. Oleh karena itu, perenungan yang perlu kita amalkan adalah, mari kita beramal sebanyak-banyaknya. Apakah itu berbentuk ilmu? Apakah itu berbentuk pendapat? Apakah itu berbentuk perilaku? Apakah itu berbentuk sikap? Dan seandainya itu menghasilkan harta atau aset, maka harta dan aset itu hasil dari amal baik, bukan dari amal buruk. Sebanyak-banyaknya beramal baik dan sebanyak-banyaknya mengumpulkan harta halal yang bermanfaat bagi kehidupan sesama.